Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah berlalu. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah kehidupan seringkali kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang tampaknya tidak mudah dihadapi. Setiap kita pasti pernah merasakan momen-momen di mana masalah datang bertubi-tubi tanpa solusi yang jelas. Namun sebagai orang percaya, di saat-saat inilah kita diajak untuk memperkuat iman dan melihat bahwa di balik setiap pergumulan, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Perempuan Kanaan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 adalah contoh nyata bagaimana iman yang besar dapat membuat seseorang bertahan meski jawaban atas doanya tidak segera datang. Dia tidak menyerah meski Yesus awalnya tampak acuh. Ini mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan meskipun kita merasa seperti tidak segera mendapat jawaban dari Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 22, peristiwa yang benar-benar terjadi di mana iman menyatakan tentang kemuliaan Tuhan. Kita baca dalam Injil Matius pasal 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Ada kebutuhan yang mendesak wanita ini untuk datang kepada Yesus. Suatu hal yang baik untuk kita jalani, bahwa setiap kebutuhan yang kita perlukan itu mendesak diri kita untuk datang kepada Tuhan. Kita semua pernah berada dalam posisi seperti perempuan ini, di mana kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Namun seringkali kita terjebak dalam kekecewaan ketika jawaban Tuhan tidak segera datang, atau ketika kita merasa doa kita tidak didengar. Dalam kondisi ini, sangat mudah bagi kita untuk putus asa atau meragukan kebaikan Tuhan. Namun seperti yang diajarkan dalam renungan pada malam hari ini, iman kita justru harus diperkuat dalam momen-momen tersebut. Ketika kebutuhan semakin mendesak, saat itulah yang tepat untuk semakin mendekat kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan.
Perempuan Kanaan ini adalah seorang yang tidak menyembah Tuhan. Iman yang dimilikinya hanya berasal dari cerita-cerita tentang perbuatan Tuhan yang menyebar pada waktu itu. Namun wanita ini berjumpa dengan kemuliaan Tuhan pada saat didesak oleh kebutuhan. Mari miliki cara pandang ini ketika alami persoalan, masalah, dan pergumulan yang mendesak. Biarlah itu membuka jalan yang jelas untuk kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan menjadikan kebutuhan dan pergumulan hidup sebagai alasan untuk kita jauh dari Tuhan, melainkan kita harus menjadikan setiap kebutuhan sebagai tempat untuk kita semakin mendekat dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dalam ayat yang ke-23 merupakan reaksi Tuhan atas kehadiran perempuan Kanaan ini. Ayat 23 mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sebuah reaksi yang mungkin kita anggap tidak baik. Sebuah reaksi yang tidak menjawab kebutuhan. Pertanyaannya, apakah sikap Tuhan seperti ini? Mari kita perhatikan beberapa ayat dalam firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 11 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 68 mengatakan, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dan dalam Mazmur pasal 145 ayat 9 mengatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dari ketiga ayat ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Tuhan kita itu, Dia sangat baik. Jadi reaksi Tuhan terhadap perempuan Kanaan ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu jahat dan tidak menjawab kebutuhannya, melainkan Tuhan sedang melakukan perbuatan yang baik. Pada saat sepertinya Tuhan diam, percayalah, Dia sedang melakukan perbuatan yang sangat baik, jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Oleh sebab itu, marilah kita melangkah dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Sebab terkadang masalah dan tantangan diperhadapkan kepada kita supaya kita datang mendekat kepada Tuhan. Percayalah, sekalipun di dalam pergumulan yang berat, kita bisa mengalami Tuhan dan menyaksikan betapa kekuatannya memuaskan setiap kebutuhan kita. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, iman adalah kunci untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Melalui kisah perempuan Kanaan ini, kita diajak untuk tidak menyerah ketika Tuhan tampaknya diam. Justru di saat itulah Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik di balik layar. Percayalah bahwa setiap doa didengar dan jawaban Tuhan selalu datang tepat waktu. Jangan biarkan pergumulan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi sebaliknya, biarlah itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus beriman, bahkan ketika kami tidak melihat jawaban langsung dari-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan dalam setiap pergumulan kami, agar kami tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya kami semua dapat terus mendekat kepadamu dan merasakan kasih serta kuasa-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.